kalau kamu mau kerja di Jepang atau bahkan sudah kerja di Jepang, satu hal yang sering banget diremehkan tapi dampaknya besar adalah kontrak kerja. Banyak orang tanda tangan kontrak cuma karena ingin cepat berangkat atau karena sudah capek proses. Padahal isi kontrak itu bisa menentukan hidup kamu di Jepang selama berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun. Di video ini kita bahas sistem kontrak kerja di Jepang dengan gaya santai tapi serius. Bukan versi buku hukum, tapi versi realita lapangan, biar kamu benar-benar paham apa yang kamu hadapi sebelum dan sesudah tanda tangan kontrak. Pertama, kamu perlu tahu bahwa di Jepang, kontrak kerja itu bukan cuma formalitas. Kontrak itu jadi dasar hukum antara kamu dan perusahaan. Artinya, apapun yang tertulis di situ, itulah yang akan jadi pegangan kalau ada masalah. Jadi, kalau kamu asal tanda tangan, ya kamu sendiri yang rugi nanti. Sekarang kita bahas jenis-jenis kontrak kerja yang paling sering kamu temui di Jepang. Yang pertama adalah seishain atau karyawan tetap. Ini adalah status yang paling diincar banyak orang. Seishain biasanya dapat gaji bulanan tetap, bonus, asuransi lengkap, dan tingkat keamanan kerja yang lebih tinggi. Tapi masuk ke seishain itu tidak mudah, apalagi untuk orang asing. Biasanya butuh skill, pengalaman, dan kepercayaan dari perusahaan. Yang kedua adalah keiyaku shain atau karyawan kontrak. Ini sangat umum untuk orang asing. Kontrak biasanya 1 tahun, 6 bulan, atau 2 tahun. Setelah itu bisa diperpanjang atau tidak, tergantung performa dan kebutuhan perusahaan. Status ini lebih tidak stabil dibanding seishain, tapi masih jauh lebih baik daripada magang. Yang ketiga adalah hakenshin atau pekerja dispatch. Ini agak benih. Secara resmi, kamu terdaftar di perusahaan agen, tapi kamu kerja di perusahaan lain sebagai klien. Banyak pabrik dan perusahaan besar pakai sistem ini. Kelemahannya, kamu kadang terasa seperti orang luar di tempat kerja. Yang keempat adalah arubaito dan parto atau kerja paruh waktu. Ini biasanya untuk pelajar atau orang yang ingin kerja tambahan. Gajinya per jam, jam kerja lebih fleksibel, tapi tentu saja penghasilannya juga lebih terbatas. Nah, sekarang masuk ke bagian yang sering bikin orang nyesel. Isi kontrak. Hal pertama yang wajib kamu cek adalah masa kontrak. Jangan cuma lihat gaji, tapi lihat juga kapan kontrak mulai dan kapan berakhir. Banyak orang kaget karena merasa baru sebentar. Ternyata kontraknya sudah mau habis. Lalu jam kerja. Di atas kertas, jam kerja standar di Jepang biasanya 8 jam per hari, 40 jam per minggu. Tapi di dunia nyata, yang bikin capek itu bukan jam kerja resminya, tapi lemburnya. Lembur di Jepang disebut zangyou. Di kontrak biasanya ada penjelasan tentang lembur, tapi kadang tulisannya kecil, bahasanya ribet. Dan banyak orang tidak benar-benar paham. Ada perusahaan yang lemburnya dibayar dengan baik, tapi ada juga yang sistemnya abu-abu. Ada juga istilah yang sering bikin orang ketipu, yaitu gaji termasuk lembur. Artinya, sebagian lembur sudah dianggap masuk gaji pokok. Jadi, meskipun kamu lembur, kamu merasa tidak dibayar tambahan. Ini legal di Jepang, tapi kamu harus benar-benar sadar soal ini. Sekarang, soal gaji. Di Jepang, gaji biasanya dibayar bulanan. Di kontrak akan tertulis gaji kotor, bukan gaji bersih. Artinya, nanti masih akan dipotong pajak, asuransi kesehatan, dan pensiun. Banyak orang kaget karena merasa gajinya besar, tapi yang masuk rekening jauh lebih kecil. Potongan ini normal di Jepang. Tapi kamu harus tahu kira-kira berapa yang akan dipotong, supaya tidak kaget dan salah atur keuangan. Lalu soal bonus. Banyak orang tergiur kata bonus di lowongan kerja. Tapi kenyataannya, bonus tidak selalu pasti, apalagi untuk karyawan kontrak atau orang asing. Bonus itu tergantung kondisi perusahaan dan penilaian kinerja. Sekarang kita bahas cuti. Di Jepang ada cuti tahunan berbayar yang disebut Yukyu. Tapi kamu tidak bisa langsung pakai sejak hari pertama kerja. Biasanya baru dapat setelah bekerja beberapa bulan. Dan di beberapa tempat, budaya menggunakan cuti itu masih terasa sungkan. Di atas kertas kamu punya hak cuti, tapi di dunia nyata ada tekanan sosial. Banyak orang takut ambil cuti karena takut dianggap tidak niat kerja.
Ini bukan soal hukum, tapi soal budaya. Sekarang soal berhenti kerja dan kontrak habis. Untuk karyawan kontrak, biasanya hubungan kerja selesai saat kontrak habis, kecuali diperpanjang. Untuk Seishine, perusahaan tidak bisa sembarangan memecat, tapi tetap saja, tekanan bisa ada. Kalau kamu mau resign, biasanya ada aturan pemberitahuan, misalnya 2 minggu atau 1 bulan sebelumnya. Ini penting, karena kalau kamu keluar secara tidak rapi, bisa memengaruhi reputasi kamu. Buat orang asing, satu hal super penting adalah hubungan antara kontrak kerja dan visa. Visa kamu biasanya terikat dengan jenis pekerjaan dan sponsor. Jadi, kalau kontrak kamu habis atau kamu berhenti, status visa kamu juga bisa terpengaruh. Ini sering bikin panik orang. Makanya, jangan pernah anggap remeh kontrak kerja. Jangan cuma fokus berangkat ke Jepang, tapi lupa mikir jangka panjang. Kesalahan paling umum yang sering terjadi adalah tanda tangan kontrak tanpa benar-benar membaca dan memahami isinya. Banyak orang merasa bahasanya susah. Akhirnya ya sudah, tanda tangan saja. Padahal itu bisa jadi sumber masalah besar di kemudian hari. Kalau kamu tidak yakin, lebih baik tanya. Tanya ke senpai, ke teman yang sudah lama di Jepang, atau minta bantuan penerjemah. Jangan malu, karena ini soal hidup dan kerja kamu. Intinya, kontrak kerja di Jepang itu bukan musuh, tapi alat. Kalau kamu paham, kontrak bisa melindungi kamu. Tapi kalau kamu cuek, kontrak bisa jadi jebakan. Bekerja di Jepang bisa jadi pengalaman yang sangat berharga, tapi hanya kalau kamu masuk dengan mata terbuka. Paham sistemnya, paham risikonya, dan paham hak serta kewajiban kamu. Dengan memahami sistem kontrak kerja di Jepang secara realistis, kamu bisa lebih siap, lebih tenang, dan tidak gampang kaget dengan realita kerja di Jepang. Semoga setelah ini, kamu tidak lagi asal tanda tangan kontrak, tapi benar-benar tahu apa yang kamu setujui dan apa konsekuensinya.